mau kemana? Saya mau pergi, Mbak. Keluar dari rumah. Laras, kamu sudah pikir baik-baik keputusanmu itu? Satu malam kemarin, saya berpikir. Dan saya kira inilah keputusan terbaik, Mbak. Walau saya sayang sama Mbak Mira dan Mas Tirta, tapi saya nggak bisa terus-terusan hidup di bawah kekangan Mas Tirta, Mbak. Saya harus bebas menentukan jalan hidup saya sendiri. Kalau itu yang terbaik menurutmu, maka jalankanlah. Mbak, mungkin kita tidak akan ketemu lagi, Mbak. Terus, kamu mau Mbak bilang apa sama Tirta? Ya, persis apa yang saya barusan bilang sama Mbak. Tirta pasti akan ngamuk habis-habisan. Makanya, saya nggak berani bicara langsung sama Mas Tirta. Oh iya, Mbak. Kalau dalam keadaan mendesak Mbak harus benar-benar menghubungi saya, Mbak bisa menelpon nama ini. Hendy. Laras, kamu pergi dengan Hendy. Laras. Bagaimana, Pak? Jadi? Tenang sih. Rapat tadi sebenarnya agak alot. Redaktur lain ngotot. Kalau foto yang kamu buat itu sebetulnya bukan satu bukti yang kuat. Banyak juga yang heran, kenapa kamu mesti dikasih otorita laporan eksklusif. Tapi aku bisa kasih keyakinan pada mereka. Kamu bisa menilai. Bener nih, Pak. Terima kasih. Nanti kita skandal lagi. Sil, kamu dikasih waktu 1 hari untuk membuat proposal laporan pra-investigasi. Besok kamu jalan penuh. Dan Dewan Redaksi minta laporan harian ya. Siap, Pak. Pokoknya beres. Untuk ini semua aku pertaruhkan reputasiku. Jadi tolong jangan kecewakan aku ya. Tenang, Pak. You can count on me. Bim, kapan lu ke Jakarta? Nggak tahu ya, lebih cepat sih lebih baik. Mudah-mudahan aja pihak polisi bisa mengerti tindakan gue kemarin. Bim, misalnya lo di penjara, Kintan gimana? Ya, Kintan kan sebagai saksi. Tentu dia akan memberi kesaksian yang betul, dan itu pasti akan membantu gue. Tapi seandainya gue di penjara juga, gue yakin dia pasti akan menunggu gue. Gila lo ya berdua. Besar banget pengorbanan lo demi cinta. Gue nggak sangka. Soal cinta tuh, ada yang lagi mabuk kepayang. Ini pasti Laras ya. Silakan masuk. Silakan duduk. Sorry ya, bengkel kita lagi agak berantakan. Tapi itu tandanya si Hendy sedang mempertunjukkan kebolehannya untuk membongkar mesin. Di, gua pulang dulu ya. Laras, kamu bukannya mau... Iya, saya minggat pagi ini. Keluar dari rumah Mas Tirta dan Mbak Mira. Maaf kalau saya nggak nurut nasihat kamu, Hen. Tapi kalau saja Mas Tirta mendengar saya tidak akan mengawini Pak Miko, itu sama saja bunuh diri. Laras.
Terus apa rencana kamu sekarang? Saya ingin ikut kamu. Ikut saya? Saya ini kan orang miskin, Laras. Mana mungkin saya bisa menanggung kamu? Saya nggak peduli, Hen. Pokoknya saya ingin ikut kamu. Saya sayang sama kamu, Hen. Laras, kamu jangan emosional begitu dong. Mana mungkin sih kamu sayang sama saya? Saya butuh orang yang bisa melindungi, yang bisa mendengar di saat membutuhkan. Selama hidup saya, baru sekarang saya menemukan orang seperti itu, yaitu kamu. Kecuali kalau kamunya nggak sayang sama saya nggak akan maksain. Laras bukan begitu maksud saya, Laras. Demi Allah, Laras. Saya juga sayang sama kamu. Tapi kenapa begitu drastis? Kenapa? Kamu nggak percaya sama saya? Bukan itu maksud saya, Laras. Bukan itu. Saya cuma... Hen, gue dan Abdi mau bongkar mesin dulu. Jadi kayak bakal berantakan. Kalau misalnya lo berdua takut belepotan, sebaiknya kalian pindah aja ke tempat yang lebih bersih. Loh, bongkar motor yang mana lagi? Kan udah dibenerin semuanya. Itu maksudnya tempat yang lebih bersih ya. Contohnya kebun raya atau di mana kek. Nah, sini juga bersih. Iya sih, tapi kan enakan di sana. Yuk kita cari becak sebentar ya. Banyak kok di sini, banyak lewat. Udah, terima aja. Jangan sok kuper lo. Dia tuh sepertinya serius. Siapa yang sok kuper? Dasar lo aja sok tahu. Dari mana lo tahu dia serius sama gue? Lu percayalah sama gua. Pas gua ngeliat dia, waktu dia ngeliat lu, sama Kintan. Waktu dia ngeliatin Bima. Masa sih? Dibilangin nggak percaya sih lu. Benar. Iya. Makasih deh, Bung. Gue jadi nggak sadar sendiri. Ya. Ya, nih. Sebagai rumah dunia, lu tuh pria sejati. Thank you, man. Dia keluar, pasti akan belanja. Ayo kita ikuti. Dan kali ini jangan sampai lepas. Ayo kita sergap. Jangan main-main sama istri jagoan ya. Kau pikir bisa melawan aku ya? Ya! Bukannya bantu malah ketawa. Mana kucingnya? Hei!
Coba kau pakai baju ini. Pak Miko ingin kau pakai pada saat Bangsat. Dia minggat. Mira, kemana Laras minggat? Bilang, kemana Laras minggat? Kemana? Kemana? Saya nggak tahu, Mas. Mungkin dia beli koran. Kamu bohong. Kamu jangan mengelabui saya. Ngomong. Katakan, kalau tidak kaki sepatu ini akan masuk dalam mulutmu. Katakan! Ayo! Dia pergi Iya, pergi kemana? ke tempat temannya, Iya, siapa? Hendy. Siapa Hendy? Dia montir di bengkel. Keluarin! Keluarin! Bodoh! Kamu hanya mengulur-ulur waktu. Saya akan cari bengkel di seluruh Bogor ini. Sampai ketemu orang yang bernama Hendy. Tahu kamu? Hendy, lindungi Laras. Nah, sekarang tabungan saya selama 5 tahun sudah saya ambil. Sekarang kita mau kemana, Hen? Laras, kamu jangan salah paham ya. Kamu tahu kan kalau aku juga sekarang udah sayang sama kamu. Cuma terus terang, saya masih belum bisa terikat dalam... Maksudnya dalam perkawinan. Saya juga masih belum siap kok, Hen. Kalau gitu, kita berdua sepaham dong. Ya, baguslah kalau gitu. Jadi, kamu tahu perasaan aku kan? Dan saya tidak bisa ke rumah Mas Tirta lagi. Gimana ya? Apa nggak ada rumah teman kamu yang bisa kamu datengin? Mas Tirta tahu semua alamat teman saya di sekolah. Oh iya, saya tahu. Ada kenalan 5 kali berturut-turut selama menjadi saingan lomba ilmiah. Kita cukup akrab, tapi nggak pernah satu sekolah. Menurut kamu gimana? Nah, dia keberatan apa enggak? Tidak. Soalnya dia sering ngaku kalau dia sering kesepian. Dia cuma tinggal berdua sama tantenya. Oke deh. Kalau gitu kita bisa berangkat dong. Yuk. Bangun, bangun. Gimana saya? Nah, Wahyudi, mantan istri Dubes. Ya, karena kamu toh tidak akan melihat saya lagi. Saya persilahkan kamu menatap wajah saya baik-baik. Mestinya saya bangga bisa ketemu Anda hari ini. Tapi kalau mengingat kejadian kemarin, saya pengen muntah. Ternyata Anda tokoh di balik penculikan dan penjualan anak-anak luar negeri. Silahkan kamu sebut saya sebagai apapun. Karena pada dasarnya saya tidak jauh beda dengan orang-orang lain yang mengandalkan koneksi dan usaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya di negeri seberang yang membutuhkan anak untuk diadopsi. Oh ya? Dengan memasang tarif. Anda yang begitu saya hormati dan kagumi. Ternyata cuma seorang preman
tertawalah sepuasmu. Karena pada saat kamu bekerja jadi pembantu di Nepal atau jadi babu di Brasil, kamu tidak akan sempat melihat saya lagi. Apa maksudmu? Didi, bawa dia dengan yang lain Cirebon. Bagaimana? Ketemu sudah. Alamatnya memang rumit. Jauh lagi. Sekitar 20 km dari sini. Ke arah... Tapi bisa kita temukan tidak? Pasti. Polisi-polisi tadi kasih ancar-ancar dengan amat detail. Orang buta pun pasti dia akan kesasar. Oke, John. Kita cabut. Kita langsung temui Pak Edwin di rumah makan. Ayo. Halo, bisa kirim taksi kemari? Tujuan terminal bus. Alamat Jalan Merak, Blok AC nomor 13. Iya, baik. Kau benar-benar seorang pesekongkol yang licik. 20 lebih bengkel yang ada di Bogor telah saya datangi. Dan saya tidak temukan nama Hendy. Kau ngarang saja dengan nama itu, atau kau samarkan nama bengkel itu. Sekarang saya minta penjelasan. Sekarang saya minta penjelasan! Apa-apa nih? Siapa yang mau pergi? Hah? Hah? Saya pergi, Mas. Pulang. Kembali ke tempat Ibu. Pulang? Kau mau pergi kemana? Kau tidak ada tujuan? Kau mau pulang kemana? Di sini rumahmu, di sini. Mas, saya sudah ambil keputusan. Saya sudah tidak tahan tinggal lama-lama di sini. Yang penuh kepalsuan. Yang semuanya semata-mata untuk memenuhi ambisi Mas di perusahaan. Persetan! Tahu apa kau tentang ambisi? Mira, sudah 7 tahun kita menikah. Dan kau tidak bisa memberikan anak. Kau tidak bisa memberikan dorongan buat saya untuk mencari pekerjaan. Dan kau sekarang bicara masalah ambisi. Kau lembek. Lembek! Karena setiap hari kau hanya menyaksikan Laras. Dan sekarang dia sudah minggat. Dan kau juga ikut-ikutan pergi. Itu kan rencanamu? Hah? Itu kan? Kau bermimpi. Kau bermimpi. Setan pun yang akan datang menjemput kamu. Saya tidak akan relakan kau pergi. Saya tidak akan relakan. Tolong, Mas. Jangan halangi saya. Langkai aja. Langkai! Langkai! Mas, mayat Mas akan saya langkahin supaya saya bisa keluar dari rumah ini. Mira, kau jangan main-main. Kau bisa membunuh saya ini.
benar-benar perempuan yang tidak tahu diri. Kau yang saya nikahi dengan resmi, sekarang kau akan meninggalkan saya. Oh. Mira, saya sangat mencintaimu. Setahuku, Mas Tirta yang dulu mencintaiku, yang menikahiku secara resmi, telah meninggal 5 tahun yang lalu. Ia berubah jadi orang yang tamak, gila kekuasaan, dan tega mengorbankan adiknya sendiri untuk memenuhi cita-citanya. Sekarang, saya lakukan sesuatu yang sudah lama harus saya lakukan. Meninggalkanmu. Mira! Ada apa, Bu? Ada yang ketinggalan? Bukan, Pak. Justru sebaliknya. Ada sesuatu yang harus saya tinggalkan. Ngapain kita berlama-lama di sini? Tawanan kita di tangan. Tinggal kita bawa pergi. Malah kita suruh balik lagi ke rumah ini. Perintah Bu Wina, kita harus cek apakah tanda kita telah mencatat di kiri Bu Wina. Jadi kalau misalnya suami ini datang melapor polisi, tidak akan ada hubungan dengan Bu Wina. Orang yang kita tunggu telah datang. Kita sergap dia, lalu kita hajar, oke? Oke. Masih ingat aku? Aku punya ketupat dari telepon. Mau? Udah, Dik. Udah. Lagian mau apa kau sekarang? Jadi lu datang sekap. Kalau misalnya dia macam-macam, kita lempar ke laut. Ayo, Dik.
baru mau cari lo, Bim. Kintan nggak ada. Kamar lo berantakan banget, Bim. Kayaknya ada maling yang masuk deh. Gue tahu. Kintan diculik orang. Hah? Dan bukan itu saja. Ketika gue berusaha untuk mengejar mereka, secara nggak sengaja, gue berpapasan dengan Edwin dan para tukang pukulnya. Mana mungkin? Dari mana mereka tahu lu di Bogor? Lagi pula, anak-anak di bengkel Impresa kan udah janji, nggak akan kasih tahu. Mereka pasti dipaksa. Dari cara dia mengejar, sudah pasti dia tidak ragu lagi untuk menggunakan kekerasan. Gue sudah kehabisan waktu. Gue harus cepat-cepat ngepak dan pergi dari sini. Gue harus mencari Kintan dan menghindar si Edwin sekaligus. Dan kali ini, gue akan pergi sendirian. Gue sudah menyeret kalian terlalu jauh. Pengorbanan kalian sudah terlalu banyak. Dan gue tidak mau melibatkan kalian terlalu dalam lagi. Oke? Bim, sejak awal, begitu lu jadikan kita saksi buat pernikahan lu udah melibatkan kita. Dan sejak saat itu, Bim, bukan cuma lo yang ikut janji sama Kintan. Tapi gue berdua juga udah berjanji akan ngebantu lo sebisa mungkin. Kalian memang sahabat sejati. Mana mungkin gue bisa maju tanpa bantuan kalian. Bagaimana dengan Bima? Bima kembali raib, Om. Doli dan Joni sudah mengecek rumahnya di sini. Katanya saking takutnya mereka segera memberesi barang-barangnya. Lalu seperti biasa, mereka menghilang begitu saja. Begini, Om. Dulu almarhum Papa pernah mendapatkan tender tentang pompa bensin sepanjang jalan Pantura, ya kan? Tolong Om cek siapa saja orang yang dulu mengurusinya dan siapa petugas sekarang. Seandainya Bima, Kintan atau kawan-kawannya mengisi bensin, langsung laporkan pada kita. Ya, tawari mereka 4 atau 5 kali gaji bulanannya. Dengan begitu, kita tahu posisi mereka. Bagus juga ide kamu. Baik. Aku akan kontak-kontak mereka. Bagaimana? Ada tanda-tanda dia sempat melapor? Tidak, Bu. Bagus. Sekarang kalian ambil Sandra di rumah. Cek apakah dia masih pingsan atau tidak. Ya, Bu. Ini persekot kalian. Kalian pastikan barang dan Sandra kita aman di Cirebon. Dan tunggu sampai saya datang. Oke? Dan kalau sampai Sandra kita macam-macam, jangan ragu-ragu. Cemplungin saja ke laut. Jadi kamu disuruh kawin sama direktur tua itu supaya kamu bisa menggantikan kedudukan tinggi? Oh my god, masa kamu mau sih? Ya, siapa yang mau lagi, Tan? Mikirin kawin aja belum. Apalagi sama orang asing setua dia. Gila. Tapi apa boleh buat? Saya nggak berani sih nolak kakak saya. Jadi ya terpaksa main kucing-kucingan sampai akhirnya kamu ketemu sama Hendy kan? Ya, sampai akhirnya saya ketemu dengan Hendy. Aduh, Tan. Untung saya punya tempat untuk curhat. Jadi saya ceritain aja semuanya ke Hendy. Apa sih latar belakangnya si Hendy itu? Sampai kamu bisa begitu dekat dengan dia? Dia itu orangnya unik. Terus kocak lagi kadang-kadang. Tapi perhatian. Oh ya? Iya, tapi bukan semata-mata karena kepribadiannya aja sih. Juga karena orang-orang di sekitarnya. Dia tuh punya beberapa teman dekat. Salah satunya ada yang disegenin, Tan. Siapa? Siapa namanya? Bima. Ya, Bima. Orangnya lebih keren daripada Hendy. Masa sih? Iya, tapi udah punya istri. Ah, males udah punya istri. Namanya Intan.
Bukan. Kintan, ya. Kintan. Dia tuh kerjanya montir. Tapi kayaknya dia nggak cocok dia jadi montir. Dia tuh cocoknya jadi direktur atau enggak manajer gitu loh. Jangan-jangan dia lagi nyamar jadi montir lagi. Gila lu. Tapi ngomong-ngomong gue hebat juga ya. Gara-gara buaya darat gue bisa dapet cowok keren. Halo, selamat malam. Sil, jangan lupa ya. Laporan pendahuluannya besok harus sudah segera masuk. Beres, Pak. Malah saya baru saja ke Sandung Untung, Pak. Saya baru dapat bahan baru untuk menyelidiki. Bagus. Kamu teruskan. Dan jangan lupa, kamu jangan bikin malu aku di depan redaktur lain ya. Iya, Pak. Selamat malam. Tante, telepon dari siapa tadi? Dari kantor, tapi sudah beres kok. Kau masuk aja di kamar. Kamu nggak lagi nunggu telepon kan? Saya sih enggak, tapi kalau ada telepon dari Hendy, itu untuk teman saya Laras. Kasih tahu ya, Tante. Iya, nanti aku panggilkan ya. Kasih, Tante. Yuk. Dari Asih. Gue nggak sampai hati ngasih tahu Asih kalau Kintan diculik. Jadi gue bilangin kalau dia udah pergi ke Jakarta. Terus dia nitipin itu supaya lo bisa kasihin ke Kintan. Tolong bilangin sama Asih. Tante Kintan mengucapkan terima kasih. Sorry Bim, gue agak telat. Soalnya gue mesti ngambil helm dulu di bengkel. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita harus putuskan di mana kita mulai mencari Kintan. Sebelum kalian datang, gue sudah pikir-pikir dan kesimpulan gue adalah kita harus mulai mencari Kintan di Cirebon. Cirebon? Semua petunjuk mengarah ke sana. Pertama dimulai dengan mobil VW kombinya yang dimulai dengan plat E. Mungkin aja itu mobil sewaan. Bisa jadi, tapi bukan itu aja. Ketika salah satu dari mereka mau mukul gue, dia bilang, nih rasain ketupat Cirebon. Ya kan? Salah satu lagi bilang, bini lo kita ceburin ke laut. Coba kalian urut. Plat E, ketupat Cirebon, dan laut. Gue rasa kayaknya terlalu banyak kebetulannya, Bim. Gue rasa memang mereka dari Cirebon. Jadi gimana? Kita susul ke sana? Gue rasa begitu. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Begitu kita sampai di sana, kita langsung cari mobil kombinya itu. Gue rasa kalau kita udah dapet mobilnya, semua akan lebih gampang. Asik nih, Di. Kita senang-senang lagi dong. Tapi kali ini di Pantai Cirebon. Siapa tahu giliran lo dapet cewek. Asik gak? Hen, lu serius dikit, Hen.
Ini masalah hidup matinya orang. Sorry, Bim. Kalau gitu, kita bubar dulu ya. Sampai besok pagi. Sampai besok, Bim. Oke. Kintan, di mana kamu sekarang? Thank you.